mengangkut sebanyak 1.200 barang muatan seperti guci, koin, dan piring kuno yang diduga merupakan barang peninggalan dari dinasti Song. Selain menyita isi muatan kapal, petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menangkap 44 ABK berkewarganegaraan Indonesia. Ya, boleh. Sebelah kirinya itu lapang kan, untuk lapang. Sejumlah orang di daerah Bonao, Republik Dominika terbawa arus banjir dari sungai yang meluap. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wings Care. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Hai. Ada yang viral nih, pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino dari Nestle. Judi online telah menjangkiti banyak kalangan, tidak terkecuali tenaga pendidik. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah penemuan jasad ibu dan anak yang mengering di Cinere, Depok. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV didukung oleh Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Weekend Food Lover, saatnya Benu kasih referensi tempat-tempat makan kuliner yang pastinya mumtaz. Ini digoreng agak kering ya, agak crispy dikit bagian luarnya, tapi tetap pot ini cakep banget ini. Food Lover, Benu bersama Chef Gantar. Kita akan menyajikan masakan khas daerah Banten. Ini daging empuk banget, rabek ini luar biasa. Lihat tuh ini pedesnya, sambalnya luar biasa. Sambal dadaknya pedes parah. Cerita Rasa, Sabtu 11 November pukul 10:30 siang di Kompas TV. Suci Barbar Show minggu ini. Artis cilik 90-an Tina Tun dan kakak-kakak awet muda Kak Seto datang ke barbershop. Emang di sini saya nyari suara. Kakak, kalau di sini yang di-cut cuma rambut, pokoknya yang lain.
Pinjam 100 dulu boleh? Hongkong ini kok dibanding-bandingkan. Suci Barbar Show, Minggu 12 November, pukul 10 malam di Kompas TV. Masih bersama kami di Berita Utama, Saudara. Seorang perempuan ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya dengan sejumlah luka di tubuhnya. Korban pertama kali ditemukan suaminya dalam kondisi meninggal saat baru pulang kerja dari pabrik. Saat ditemukan, sejumlah barang korban seperti ponsel dan kalung emas lenyap. Jenazah korban langsung dikebumikan keluarga di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Untuk mengungkap kasus ini, polisi sempat menurunkan anjing pelacak serta memeriksa 3 saksi termasuk suami korban. Saudara, seorang pelajar di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjamretan saat menggunakan ponsel di jalan. Dari rekaman CCTV, saudara, korban yang sedang memainkan ponsel di jalan tiba-tiba diikuti 2 orang remaja yang langsung merampas ponsel itu. Korban sempat berteriak meminta tolong dan mengejar pelaku, namun keduanya berhasil melarikan diri. Diduga kedua pelaku masih berstatus pelajar. Kirain tuh kayak temennya karena sama-sama anak sekolah. Terus posisi jalan juga lagi sepi kan. Pas udah sampai sini, dia baru bilang ke orang kayak, "Bu, tolong Bu, HP saya dijambret." Kan orang dia nggak bilangnya, kirain tuh kayak, oh temennya lagi bercanda. Abis itu dia ngejar, nggak tahunya HP-nya itu dia... Seekor hiu paus sepanjang 8 meter ditemukan mati terdampar di Pantai Garongan, Kulon Progo, Yogyakarta. Diduga satwa ini mati akibat cuaca ekstrim yang terjadi di lautan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Tidak ditemukan tanda-tanda luka akibat perburuan pada mamalia laut ini. Proses evakuasi hiu paus ini, saudara, sempat terkendala peralatan karena besarnya ukuran hiu paus dengan berat lebih dari 1 ton. Menurut rencana, hiu tutul ini akan ditarik menggunakan alat berat dan dikubur di sekitar lokasi kejadian. Seekor ular piton sepanjang 6 meter masuk ke rumah dan bersembunyi di atap rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan. Kemunculan ular ini, saudara, diduga karena kehabisan makanan di habitatnya. Petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengevakuasi karena ular terus menyerang. Ular sepanjang 6 meter ini berhasil ditangkap dalam waktu sekitar 1 jam dan selanjutnya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Sudah. Sudah. Saudara, sejumlah orang di daerah Borneo, Republik Dominika terbawa arus banjir dari sungai yang meluap pada Rabu malam. Terima kasih telah menyaksikan Berita Utama hari ini. Saya Rizona Gali. Dan saya masih Serta Regan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.
aksi. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham Edi Hiarie, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Namun, pihak Kemenkumham menyatakan Edi tidak tahu menahu soal penetapan tersangka terhadap dirinya. Bahkan menurut Kemenkumham, Edi belum pernah diperiksa dalam penyidikan. Gelaran Piala Dunia U17 dimulai pada hari ini. Laga perdana sekaligus pembukaan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Garuda Muda pun siap menghadapi Ekuador. Rangkaian fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI dimulai hari ini dengan agenda verifikasi administrasi. Para pengguna jalan yang melewati Jalan Bundaran HI menuju Sudirman, Jakarta Pusat berhenti sejenak untuk mengheningkan cipta. Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan pada hari ini. Perang yang terus berlanjut antara pasukan Israel dan Hamas menyebabkan lebih banyak korban jiwa di jalur Gaza. Sejak pecah pada 7 Oktober, konflik Hamas-Israel telah merenggut lebih dari 12.100 jiwa, baik di pihak Palestina maupun Israel. Halo, apa kabar saudara? Kita berjumpa kembali di Kompas Siang. Selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi soal dugaan intimidasi yang diterima oleh Ketua BEM Universitas Indonesia usai mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres. Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan akan mengirim tim guna mendalami dugaan itu. Simak juga saudara informasi soal Hakim Konstitusi Soehartoyo yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman. Soehartoyo akan memimpin MK menangani sengketa pemilu mendatang, termasuk memutus gugatan baru soal aturan batas usia Capres-Cawapres. Bersama saya Pascal Siswari. Dan saya Francisco Don Asiano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang pada hari ini. Saudara, hadir di acara KPK, Ketua KPK Firly Bahuri makan duren dan ngopi bersama di Aceh. Dalam kesempatan itu, Firly tetap bungkam saat ditanya soal kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret namanya. Mangkir dari pemeriksaan polisi, Ketua KPK Firly Bahuri makan durian dan ngopi bersama jaringan media siber Indonesia Aceh. Saat dikonfirmasi, Firly memastikan bahwa ia sedang menjalankan tugas selaku Ketua KPK. Sebelumnya media tak diizinkan meliput acara ngopi bareng dan makan durian itu oleh pengawal Firly. Bahkan pengawal Firly Bahuri juga meminta wartawan menghapus foto yang diabadikan. Izin Pak, sedikit komentar saya dari Kompas Pak. Kita nggak ada komentar. Pak, tanggapan komentar kita. Bang, kita udah ketemu tadi. Ya Bang, tadi janji abang ke Aceh melakukan tugas ini. Pak, di sini ke agenda apa Pak? Barusan agenda apa di sini Pak? Loh ini juga tugas dan merangka bertemu dengan kawan-kawan. Dengan kelompok apa Pak? Apa ya? Dengan kawan-kawan kelompok apa tadi mewakili apa? Apa ya? Pertemuannya? Tidak mewakili, kita ngopi aja. Oh ngopi. Ngopi aja tadi Pak. Nah, kita bayar sendiri ya.
Terima kasih. Sementara itu, Polda Metro menyebut telah berkoordinasi dan bersurat dengan KPK terkait penanganan perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Penyidik akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Firly dalam waktu dekat. 70 saksi dan 5 ahli telah diperiksa penyidik terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga melakukan langkah-langkah koordinatif, ya. Kita ketahui bersama bahwasannya telah dilakukan surat menyurat dengan KPK Republik Indonesia, ya. Penyidik telah menyurati dan kemudian juga sudah mendapatkan langkah-langkah yang positif dan juga progresnya ada 5 pendapat ahli dimintai keterangan oleh penyidik. Sebelumnya KPK mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap 3 pengacara yang juga berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donald Faris. Ketiganya dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan upaya pencegahan dilakukan untuk kebutuhan melengkapi berkas perkara penyidikan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo dan 2 bekas anak buahnya. Yang dimaksud adalah 3 orang advokat, ya, 3 orang advokat, dan pencegahan ini berlaku untuk 6 bulan tentunya, serta nanti dapat diperpanjang kembali untuk kebutuhan dari proses penyidikan. Pencegahan agar tidak pergian ke luar negeri tentu sebagai bagian dari kebutuhan proses penyidikan, di mana ketika keterangan 3 orang advokat ini nanti dibutuhkan, tetap berada di dalam negeri, dan tentu kelancaran dari penyelesaian berkas perkara dengan tersangka SL ini dapat cepat selesai, begitu ya. Saya kira itu. Ada lagi? Yang pernah dipanggil dan diperiksa. Dalam pesan singkat, Febri Diansyah menanggapi pencegahan terhadap dirinya. Febri bilang, terkait pencegahan ke luar negeri, saya belum dapat pemberitahuannya secara resmi. Tapi yang bisa kami pastikan, kami tentu menjalankan tugas sebagai advokat dengan itikat baik dan profesional. Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami sebagai advokat, pasti kami akan datang ke KPK. Hingga hari ini, Ketua KPK Firly Bahuri masih belum diperiksa, baik oleh polisi maupun Dewan Pengawas KPK. Pada Selasa 7 November 2023, Firly tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya karena menghadiri rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh. Firly Bahuri juga sedianya diperiksa Dewan Pengawas KPK pada 27 Oktober lalu. Tetapi, ia juga meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang setelah 8 November 2023. Pemeriksaan terhadap Firly adalah terkait pertemuan dan dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, KPK mengundang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk melakukan koordinasi penanganan kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian oleh pimpinan KPK. Pertemuan itu dijadwalkan akan berlangsung hari ini. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis mengatakan koordinasi itu tahapan awal KPK mendengarkan penjelasan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri mengenai kasus dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun pertemuan itu batal dilaksanakan pada hari ini dan akan dijadwalkan kembali. Dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV, Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penyidik menyambut baik dan positif atas undangan rapat koordinasi dan dengar pendapat KPK. Dan penyidik menyampaikan untuk undangan rapat koordinasi dan dengar pendapat dijadwalkan kembali pada minggu ketiga bulan November. Dikarenakan pada hari Jumat tanggal 10 November, penyidik memiliki kegiatan yang terjadwal sebelumnya. KPK memanggil Sudin Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia dari fraksi PDIP terkait kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sudin akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap Sudin rencananya akan dilakukan pada hari ini, saudara. Namun, KPK belum rinci alasan pemanggilan Sudin dalam kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK telah menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kasdi Subagiono sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap di sana, Nanda Aprilia. Nanda, selamat siang. Jam berapa rencana pemeriksaan untuk Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia dan apa sebenarnya kaitannya dalam kasus ini, Nanda? Selamat siang Sisko dan juga saudara, hingga sampai dengan siang hari ini sebetulnya kami masih terus menggali informasi baik dari pihak KPK melalui Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri maupun yang pihak bersangkutan. Artinya di sini Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belum ada pernyataan ataupun tanggapan ataupun respons terkait dengan agenda hari ini apakah jadi ataukah tidak. Namun hingga saat ini memang kondisinya kami masih terus menunggu awak media di lobi Gedung Merah Putih KPK. Seperti yang terlihat saat ini Sisko, rencananya nanti dalam waktu dekat ini KPK akan menggelar preskon di mana salah satu narasumbernya ini adalah dari Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri. Namun tadi terkait dengan apa sebenarnya tujuan dari pemeriksaan hari ini tentu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Kementan. Salah satu tersangka yang sudah ditetapkan adalah ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Jadi untuk pemanggilan ini untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dengan tersangka salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah Syahrul Yassin Limpo. Kemudian tadi juga disampaikan sebenarnya belum didetailkan apa hubungannya Sudin pihak saksi di sini dengan kasus atau perkara ini. Namun kalau kita melihat di sisi lain di sini Sisko, di mana disampaikan dan juga kita mengutip apa ini sebelumnya disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada 9 November 2023 kemarin. Ia menyampaikan kisi-kisinya ataupun clue-nya di mana pemanggilan Sudin hari ini dengan kapasitasnya sebagai saksi ini tidak ada kaitannya atas dugaan pemerasan jabatan yang memang dugaan ini masuk disematkan KPK yang ditujukan kepada ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ditegaskan bahwa KPK sebenarnya melihat ada motif lain atau motif baru di sini setelah adanya expose ataupun gelar perkara tambahan, yakni adanya dugaan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut pun ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menjelaskan motif lain ini berdasarkan expose atau gelar perkara kemudian ini menjadi masuk dalam beberapa klaster dugaan korupsi yang dilakukan, salah satunya adalah oleh ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Hingga saat ini memang belum ada penjelasan terkait hubungan antara Sudin dan kasus ini. Namun kalau kita melihat dari sisi lain sebenarnya ini ada beririsan Sisko dan juga saudara, di mana kalau menurut dari keputusan rapat paripurna DPR RI untuk tupoksi Komisi 4 DPR RI ini mempunyai ruang lingkup tugas di bidang salah satunya adalah pertanian. Ini artinya Komisi 4 DPR RI memang mitra kerja dari Kementan. Ini akan terus digali karena rencananya KPK tidak hanya akan memeriksa terkait dengan Ketua Komisi 4 DPR RI, rencananya ke depan akan ada para anggota dari Komisi 4 DPR RI yang juga turut akan diperiksa. Sementara itu terkait dengan update Sudin atau pemeriksaan Sudin hari ini. Kembali ke studio Sisko. Baik, tentunya ini yang masih juga kami nantikan juga Nanda dan juga saudara terkait masalah apa kemudian keterkaitan antara Sudin, Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia, seperti yang Anda sebutkan tadi memang beririsan seperti itu. Nah, tapi yang juga cukup menarik dalam kasus yang melibatkan mantan Menteri Pertanian ini, bagaimana untuk Ketua KPK Firly Bahuri baik di KPK maupun di kepolisian, bagaimana perkembangannya Nanda? Ya, perkembangannya cukup panjang sekali Sisko untuk sampai dengan saat ini. Kalau kita bisa mengutip bagaimana perkembangan dari kasus Firly Bahuri, ya di mana salah satu yang ditujukan kasus yang ditujukan kepada Firly Bahuri ini adalah dugaan pemerasan yang dilakukan atau dilakukan begitu ya kepada ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo.
Sebenarnya hari ini Sisko dan juga saudara akan ada rapat koordinasi ya, di mana sebelumnya kemarin dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Wisnuandiko ini menyampaikan bahwa surat supervisi yang disampaikan atau dilayangkan oleh Polda Metro Jaya kepada pihak KPK ini sudah mendapat balasan. Artinya hari ini rencananya akan ada rapat koordinasi membahas terkait dengan surat supervisi balasan tersebut. Namun tadi juga sudah dijelaskan dalam pengantar bahwa di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak ini mengeluarkan rilis tertulis begitu ya, yang dimana untuk agenda rapat koordinasi membahas terkait dengan surat supervisi ini tidak jadi digelar hari ini, baik dari pihak Polda Metro Jaya dan juga KPK rencananya akan kembali digelar di minggu ketiga pada bulan November 2023. Tidak hanya itu, kalau kita melihat dari sampai dengan saat ini sudah berapa jumlah saksi, total sudah ada sebanyak 75 saksi Sisko dan juga saudara. Ini terdiri 5 saksinya ini merupakan ahli, kemudian 70-nya ini merupakan saksi yang dimintai keterangannya. Jadi hingga saat ini memang dari perkembangan kasus Firly di Polda Metro Jaya sampai dengan kemarin 9 November 2023 masih terus dilakukan, di mana yang terbaru memang hingga saat ini Firly Bahuri masih belum mendapatkan informasi kapan sebenarnya ia akan menyanggupi pemanggilan kedua yang ditujukan dari Polda Metro Jaya kepada Firly Bahuri. Karena yang menarik kemarin disampaikan alasan Firly Bahuri ini tidak dapat hadir karena adanya agenda internal dari pihak KPK yang dilakukan di Aceh. Kemudian juga tidak hanya di Polda Metro Jaya saja sebenarnya Sisko, bahwa Firly Bahuri ini juga mangkir nyatanya atas panggilan yang dilayangkan dari Dewas KPK terkait adanya dugaan pelanggaran etik. Ini artinya memang cukup panjang sekali Sisko. Jadi kita akan tunggu sama-sama sebenarnya bagaimana update dan juga pembaruan informasi terkait dengan kepastian sebenarnya kapan Firly Bahuri ini akan memenuhi pemanggilan. Sisko. Kepastian itu yang memang kami masih tunggu juga, Nanda dan juga saudara, terkait kemudian kapan Firly Bahuri bisa menyanggupi panggilan dari instansi-instansi terkait. Terima kasih Nanda Aprilia atas update-nya. Kami akan juga tunggu terkait masalah pemanggilan dari Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia di KPK. Terima kasih Nanda. Dan saudara, rangkaian fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI sudah dimulai pada hari ini dengan agenda verifikasi administrasi. Ada juga informasi Ketua BEM UI menyebut putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres telah menguntungkan anak pejabat. Akibat kritikannya ini, Ketua BEM UI mengaku diintimidasi. Informasinya usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, Bah,
batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Saudara Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto memastikan jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Panglima TNI akan dilaksanakan pada Senin pekan depan 13 November 2023. Utut mengatakan hal itu diputuskan usai rapat Badan Musyawarah merespons surat Presiden atas pencalonan satu kandidat Panglima TNI. Sebelumnya, dalam surat Presiden, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto menjadi kandidat tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Iya tadi rencananya, tapi ini kan mesti intern lagi. Jadi kepemimpinan di DPR ini kan kolektif kolegial. Kami selaku pemimpin yang nanyain anggota, kalau desainnya rencananya ya Senin fit and proper itu. Senin itu tanggal 13 November. Oke. Rencana. Untuk hari ini karena katanya ada jadwal untuk mematangkan jadwal itu, betul Pak? Ya iya kan intern dulu, tapi itu kan minta persetujuan anggota. Berarti untuk proses yang bamus dan yang lain-lainnya berarti sudah berjalan gitu? Udah kemarin kan? Kemarin. Sementara rangkaian rapat terbuka uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI akan digelar pada 13 November mendatang mulai dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test akan dimulai dengan pemaparan visi misi calon Panglima TNI. Kemudian RDPU atau penyampaian visi misi yang biasa disebut fit and proper test itu akan dilakukan hari Senin tanggal 13 November pagi. Jadi akan dimulai pagi dengan penyampaian visi misi kurang lebih 30 menit dilakukan secara terbuka. Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin memerlukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup. Tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon Panglima. Calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bukan orang baru bagi Jokowi. Agus dan Jokowi pertama kali bersinggungan saat Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011. Saat itu Jokowi dan Agus adalah bagian dari Forkopimda Solo, termasuk bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Kapolresta Surakarta
pada 2011. Setelah beberapa jabatan, Agus kembali masuk ke ring 1 Jokowi sebagai Komandan Pas Pampres pada 2020 hingga 2021 sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Pangdam 3 Siliwangi pada tahun 2021 hingga 2022. Agus kemudian ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022. Pesatnya karir militer Jenderal Agus Subianto tak berhenti di situ, saudara. 25 Oktober 2023 lalu, Agus ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang pensiun. Hanya 7 hari berselang sejak diangkat sebagai Kasat, ia menjadi satu-satunya calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan purna tugas pada 26 November mendatang. Jenderal Agus Subianto pun akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan masa jabatan tersingkat. Kepala Staf Presiden Muldoko membantah adanya unsur politis dalam proses percepatan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelum tanggal 26 November atau saat Laksamana Yudo pensiun. Menurut Muldoko, percepatan penggantian Panglima TNI dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bukan suatu masalah. Di tentara itu tradisinya begini, kalau lahirnya pada bulan November, biasanya pensiunnya itu dipensiunkan pada 1 Desember. Itu tradisi yang berjalan. Tetapi untuk pergantian panglimanya bisa saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Ada pergantian pada bulan November, itu nggak ada masalah. Informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah bersiap Putri Oktaviani di gedung DPR Republik Indonesia, Jakarta. Okta, selamat siang. Bagaimana kemudian proses administrasi dan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan untuk calon Panglima TNI ini? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara, benar sekali bahwa memang ada serangkaian tahapan yang harus dilalui sebelum nantinya menuju ke tahap uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI yang di sini adalah Jenderal TNI Agus Subianto. Untuk hari ini Francisco sesuai dengan jadwal adalah tahapan verifikasi administrasi terhadap calon Panglima. Jadi memang dijadwalkan ini akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan ditunggu hingga sore hari. Nah, tahapan verifikasi ini Francisco, jadi nantinya Jenderal TNI Agus Subianto ini diminta untuk melengkapi syarat-syarat administrasi seperti misalnya KTP, NPWP, kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga, lalu LHKPN 2022, SPT pajak 2022, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Kelengkapan ini Francisco nantinya akan diperiksa kembali di Komisi 1 sebelum nantinya dilakukan atau dilanjutkan dengan tahapan fit and proper test pada hari Senin. Kalau dari pantauan kami Francisco di jadwal seharusnya pukul 10, tapi sampai dengan saat ini kami tidak melihat atau belum melihat adanya kehadiran dari Jenderal TNI Agus Subianto karena memang dikatakan tidak diwajibkan untuk hadir secara langsung dalam penyampaian dari administrasi yang nantinya akan diverifikasi oleh Komisi 1. Nah, selanjutnya apabila lengkap nanti tentu saja akan dilanjutkan dengan tahapan fit and proper test karena diketahui Panglima TNI yakni Laksamana Yudo Margono akan pensiun pada tanggal 26 November 2023. Sementara di hari Selasa pada tanggal 31 Oktober lalu, Ketua DPR RI yakni Puan Maharani sudah menerima surpres yang mana ini penunjukan calon tunggal yakni Kasat Jenderal TNI Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Dan hari Senin nantinya akan dipaparkan juga bagaimana visi dan misi dari calon Panglima ini secara terbuka. Nantinya jika memang diperlukan adanya pendalaman lebih lagi yang diminta harus tertutup, maka akan dilanjutkan secara tertutup oleh Komisi 1 DPR RI, baru nanti dilanjutkan juga bisa dilanjutkan dengan rangkaian yakni kunjungan ke rumah pribadi. Kalau sudah semua rangkaiannya, barulah nanti dari Komisi 1 akan bersurat kepada pimpinan DPR dalam rangka pengesahan dan nantinya untuk jadwal kapan pengesahannya ini atau juga pelantikannya nanti akan menyusul kembali jadwalnya dari pimpinan DPR RI. Francisco.
Masih ada sejumlah langkah dan memang hari ini yang dinantikan adalah verifikasi administrasi yang ditunggu oleh Komisi 1 Republik Indonesia sebelum nantinya akan fit on proper test pada Senin mendatang. Terima kasih laporan Anda Putri Oktaviani dari Gedung DPR Republik Indonesia Jakarta. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Ketua BEM Universitas Indonesia Melkisedek Huang mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menduga intimidasi itu berhubungan dengan gerakan mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres. Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Indonesia Melkisedek Huang mengatakan majunya Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 bukan memenangkan anak muda. Menurutnya, tidak ada gunanya keberadaan pemimpin muda, tetapi mencoreng demokrasi dengan menggunakan privilege sebagai anak presiden. Di akun Instagramnya, Melki tidak mempermasalahkan Gibran maju sebagai bacawa pres, namun yang jadi sorotan adalah masih adanya praktik nepotisme dan kolusi. Lalu ibu saya di rumah nelpon, ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Untuk mendalami dugaan intimidasi yang diterima Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melkisedek Huang dan keluarganya di Pontianak, Menko Polhukam Mahfud MD akan mengirim tim. Mahfud menegaskan penyampaian pendapat yang dilakukan Melki soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres dilindungi oleh undang-undang. Mahfud menambahkan Melki dan orang tuanya harus dilindungi jika dugaan intimidasi itu benar terjadi. Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telepon gitu, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin kan? Mungkin. Jadi belum tentu aparat juga, kecuali yang datang orang memeriksa lalu mengaku dari aparat. Nah itu tidak boleh. Nah oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana. Karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik. Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih Soehartojo bertekad mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Usai kisru konflik kepentingan yang ditimbulkan Anwar Usman, kini publik menanti kinerja Soehartojo mengembalikan marwah salah satu lembaga tinggi negara ini di hadapan publik. Hakim Konstitusi Soehartojo terpilih melalui musyawarah mufakat yang dilakukan para hakim konstitusi dalam rapat pleno tertutup di Gedung MK Jakarta. Setelah terpilih, Soehartojo bertekad mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan salah satu tugasnya adalah mengembalikan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi. Jadi teman-teman semua yang harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan harapannya kepada Ketua MK terpilih. Anies berharap dengan kepemimpinan baru di bawah Soehartojo, MK bisa menjaga marwah sebagai salah satu lembaga tertinggi di Republik ini. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian hasilnya akan bisa menghadirkan kepemimpinan yang makin bisa menjaga marwah mahkamah salah satu yang tertinggi di Republik ini. Sementara bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Soehartojo menjadi Ketua MK terpilih. Setali 3 uang dengan Anies, Ganjar berharap Soehartojo dapat mengemban amanah dan dapat mengembalikan marwah MK.
Gimana tanggapannya Pak? Selamat bekerja, mudah-mudahan bisa membawa marwah MK kembali seperti semula. Menko Polhukam Mahfud MD menyambut positif terpilihnya Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud mengaku mengenal Soehartoyo kala sama-sama berkuliah di Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Mahfud berharap Soehartoyo tidak terkontaminasi dan bisa memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi. Baik, alhamdulillah berarti putusan MK itu sudah dilaksanakan sesuai dengan amarnya. Bahwa dalam waktu 2x24 jam, Wakil Ketua MK yaitu Saldi Isra harus memimpin rapat pemilihan Ketua MK yang baru. Saya kenal Soehartoyo itu sebagai teman sekolah saya satu kelas ketika kuliah program S1 Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Satu angkatan, satu kelas, satu kelompok belajar juga. Sehingga saya berharap dia tetap baik-baik seperti yang dulu lah ketika bermain-main dengan saya ketika di kampus. Sampai saat ini sih rasanya teman saya ini masih bisa diharapkan. Mudah-mudahan tidak terkontaminasi. Penggantian Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan setelah Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Tak hanya diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK, kini ipar Presiden Jokowi ini dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Anwar dilaporkan soal dugaan adanya maladministrasi dalam memutus kepala daerah yang memiliki batas usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun. Proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin tidak adanya mekanisme untuk banding dan tidak membentuk Majelis Kehormatan banding untuk mengantisipasi kemungkinan putusan MK dibanding oleh pihak yang dirugikan. Karena tuntutan TPDI dan perangkat Nusantara adalah memberhentikan tidak dengan hormat Anwar Usman dari kedudukannya sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Materi perkara yang sebelumnya diputus oleh mantan Ketua MK, Anwar Usman dinilai memberikan karpet merah bagi keponakannya, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa sudah bersiap di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Tifal, setelah terpilih, kapan pelantikan Soehartoyo ini? Dijadwalkan pelantikan terhadap Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi akan berlangsung Senin pekan depan pada 13 November 2023. Hal itu juga sudah diterangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra selepas rapat permusyawaratan hakim memutuskan siapa nama Ketua MK pengganti Anwar Usman pada Kamis 9 November 2023 lalu. Lebih detailnya lagi waktu itu Saldi menerangkan juga proses dari penetapan nama Soehartoyo sampai akhirnya ditentukan atau ditetapkan secara musyawarah mufakat ini sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode berikutnya begitu. Lewat musyawarah yang berlangsung di lantai 16 gedung utama Mahkamah Konstitusi, persisnya di ruang rapat permusyawaratan hakim, 7 hakim yang berada di lingkup Mahkamah Konstitusi ini memutuskan 2 nama teratas, yakni nama Soehartoyo dan Saldi Isra waktu itu. Namun pada akhirnya sudah ditetapkan 2 nama teratas dari 7 hakim konstitusi yang lain ini memilih untuk kepada kedua nama tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut siapa yang akan ditunjuk berikutnya menjadi ketua dan wakil ketua sampai pada akhirnya nama Soehartoyo selepas diputus oleh 2 nama ini, Soehartoyo pribadi dan juga Saldi Isra, ditunjuk sebagai ketua terpilih Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan itu juga ikut disepakati atau disetujui oleh 7 hakim yang lainnya. Perlu dipahami bahwa total hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Konstitusi ini totalnya ada 9 orang. Nah, dari hasil aklamasi ini kemudian sudah ditetapkan begitu ya bahwa nama Soehartoyo ini menjadi ketua, namun secara sah, secara formal akan dilakukan lewat pelantikan yang bakal berlangsung pada tanggal 13 November 2023 mendatang. Sebetulnya ada beberapa PR yang menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi ke depan, terutama masalah perbaikan citra di tengah
atau selepas dari keluarnya putusan atas gugatan Judicial Review Undang-Undang Pemilu nomor gugatan 90 tahun 2023 yang berhubungan langsung dengan syarat pendaftaran Capres-Cawapres untuk menjadi peserta pemilihan presiden begitu, yang kemudian ditengarai ini memiliki muatan konflik kepentingan. Saat itu kasus ditangani oleh ketua saat itu adalah Anwar Usman, yang kemudian Anwar Usman juga sudah dijatuhi sanksi kode etik berat berupa pemecatan dari statusnya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi PR besar, walaupun kemudian Soehartoyo kepada wartawan belum mau memberikan penjelasan detail apa langkah-langkah detail ke depannya setelah kemudian ia ditunjuk begitu secara aklamasi oleh Hakim Konstitusi lain sebagai pengganti Anwar Usman secara kelembagaan di MKRI. Namun ia bisa menyebutkan, kalau saya kutip pernyataannya, bahwa sekira MK ada yang tidak baik, kita akan perbaiki bersama. Itu juga disampaikan, atau nada yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua terpilih Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Tentu ini yang bakal menarik untuk dicermati langkah lanjut apa yang bakal ditempuh oleh Soehartoyo sebagai ketua terpilih dari Mahkamah Konstitusi yang baru ini. Sisko. Tentunya bersama memang kita cermati, Tifal dan juga saudara, dan juga nanti memang Senin pada pekan depan 13 November ini pelantikan akan dilakukan. Nah, masih soal ataupun juga seputar Mahkamah Konstitusi, Tifal, kita mengetahui ada pelaporan Anwar Usman ke Ombudsman. Apakah sudah ada kemudian tanggapan mungkin dari Anwar ataupun juga MA terkait pelaporan ini, Tifal? Saya sebetulnya masih menunggu keterangan resmi dari Anwar Usman selepas namanya dilaporkan ke pihak Ombudsman Republik Indonesia dengan dugaan maladministrasi atas putusan yang dikeluarkan terkait dengan syarat usia Capres-Cawapres. Waktu itu kalau kita ingat lagi putusannya yang dikeluarkan dikabulkan sebagian dengan tambahan alternatif norma begitu, bahwa kalaupun kemudian tidak sampai usia 40 tahun namun sudah berkedudukan sebagai kepala daerah atau pernah berstatus sebagai kepala daerah lewat hasil pemilihan umum atau kepala daerah, maka dia dipersilakan untuk menjadi peserta pemilihan presiden, entah itu Capres ataupun juga Cawapres. Namun yang perlu dicermati juga adalah kalau terakhir kali yang disampaikan kepada publik oleh Anwar Usman itu disampaikan pada 8 November tahun 2023. Saat itu lewat keterangan pers yang menyampaikan bahwa saat dituding bahwa ada konflik kepentingan atas keputusan yang dia keluarkan terkait dengan syarat usia Capres-Cawapres itu, ia menyatakan bahwa itu adalah fitnah, bahkan kalau mengutip pernyataannya itu sebagai fitnah yang paling keji. Dan ia menegaskan bahwa setiap putusan yang ia keluarkan itu sudah sesuai dengan hati nurani dan sudah sesuai dengan peraturan ataupun juga persyaratan atas undang-undang yang berlaku, terutama tentang undang-undang kekuasaan kehakiman begitu. Namun yang juga ditegaskan oleh Anwar Usman kala itu bahwa tidak ada bukti yang konkret menunjukkan bahwa dirinya memiliki konflik kepentingan. Bahkan dia menyangkut pautkan dengan beberapa putusan yang pernah dikeluarkan sejak MK ini berdiri sampai dengan saat ini usianya sudah 20 tahun, dengan beberapa putusan yang sempat dikeluarkan beberapa tahun ke belakang begitu. Sehingga ia menegaskan beberapa kali bahwa tidak ada konflik kepentingan, semua keputusan berdasarkan dengan hati nurani. Itu satu hal berkaitan dengan posisi Anwar Usman yang dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Satu hal terbaru yang perlu juga saya sampaikan saat ini, Sisko, bahwa tadi ada dua aliansi masyarakat sipil yang melaporkan hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pekan ini ke pihak MK Republik Indonesia. Bahkan detailnya tadi disampaikan bahwa laporan terhadap Jimli Asyidiki terutama selaku Ketua Majelis Kehormatan MK ini disampaikan ke Dewan Etik MK oleh dua aliansi masyarakat sipil. Dua aliansi masyarakat sipil ini berpandangan bahwa hasil keputusan yang ataupun juga hasil putusan pelanggaran etik yang sidangnya sudah berjalan dalam 2 pekan kebelakang ini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, bahkan ada pelanggaran etik juga yang dilakukan. Lembaga atau aliansi masyarakat sipil yang pertama yang menyampaikan laporan tadi dari Advokat Muda Pengawal Konstitusi yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Jimli bersama dengan 2 anggota Majelis Kehormatan MK lainnya, karena disebut tidak ada istilah keputusan pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saja yang termuat dalam PMK nomor 1 tahun 2023. Seharusnya kalau memang ternyata ada pelanggaran etik, menurut mereka seharusnya Majelis Kehormatan MK berani menjatuhkan putusan
putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Apalagi dalam PMK tersebut hanya ada tertuang 3 sanksi, yakni sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu dari satu lembaga. Sementara lembaga lainnya dari pendekar hukum konstitusi atau PHK menilai ada pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh Jimli Asyidiki di tengah proses sidang etik terhadap terhadap Anwar Usman dan kawan-kawan beberapa waktu ke belakang, terutama saat ia menyampaikan keterangan kepada wartawan soal bahwa 9 hakim konstitusi ini bersalah, dan itu disampaikan kepada media di tengah proses yang belum sampai pada tahap pembacaan putusan, sehingga 2 aliansi masyarakat sipil ini kemudian melapor ke MK, spesifiknya kepada Dewan Etik MK untuk bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Sisko. Baik, kita akan nunggu bagaimana perkembangannya karena ini buntut panjang dari pencopotan dari Ketua MK yaitu Anwar Usman, menyebabkan juga ada sejumlah pelaporan khususnya ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Terima kasih Tifal atas laporan Anda. Dan saudara, KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham Edi Hiarie, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Namun, pihak Kemenkumham menyatakan Edi tidak tahu menahu soal penerapan tersangka terhadap dirinya. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Tempo Scan. Tidak berhenti di sini, Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Tempo Scan. Building the next frontier. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina.
sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hyarie atau Edi Hyarie, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Edi Hyarie menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyarie alias Edi Hyarie sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK juga menetapkan tersangka lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut yang terdiri dari 3 penerima dan 1 pihak pemberi. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaikkan status kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham dari penyelidikan menjadi penyidikan. KPK telah menyelesaikan rangkaian gelar perkara kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hyarie. Saat ini semua proses penyelidikan oleh KPK itu sudah selesai dilakukan ya sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Namun demikian teman-teman juga pasti sudah tahu kebijakan di KPK bahwa semua perkara kami perlakukan sama gitu ya. Artinya apa? Bahwa kami akan publikasikan dan kami akan umumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan adalah ketika proses penyidikan itu cukup. Edi merupakan guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada UGM, dikenal sebagai spesialis saksi ahli. Edi melakoni profesi sampingan saksi ahli sejak 2006. Ia berhenti setelah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Kemenkumham pada tahun 2020. Edi Hyarie pernah jadi saksi ahli pada kasus-kasus besar, diantaranya pada sidang ke-14, Edi bersaksi dalam kasus kopi sianida Mirna Salihin. Dalam kesaksiannya, majelis hakim tidak ragu menjatuhkan hukuman kepada terduga pelaku meski motif pembunuhan belum terungkap. Setahun berselang setelah kasus kopi sianida, Edi menjadi saksi ahli kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Edi membela Ahok yang dianggap menistakan agama Islam dalam kunjungan kampanyenya ke Pulau Seribu. Edi juga menjadi salah satu saksi ahli sidang sengketa pemilihan presiden 2019 antara pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga. Sebagai saksi ahli, Edi membela Jokowi. Kasus besar pertama yang dijajaki Edi sebagai saksi ahli adalah proyek Hambalang. Kasus itu melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD memuji kinerja KPK yang tetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Penetapan Edi Hyarie sebagai tersangka korupsi disebut Mahfud sebagai pengingat agar tak ada lagi pihak yang melakukan korupsi. Menurut Mahfud, penetapan tersangka Wamenkumham pasti sudah diikuti alat bukti yang kuat. Penegakan hukum itu harus tidak pandang bulu, dan itu ya dibuktikan. Meskipun masih banyak kritik terhadap KPK, tapi dia udah membuktikan lah, tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah, apa semua. Itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka, pasti sudah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di
pengadilan. Makanya saya berpesan nih, yang baru yang datang, jangan jadi koruptor. Sementara itu, pihak Kementerian Hukum dan HAM menyebut Wamenkumham Edi Hiarie tidak tahu menahu soal penetapan tersangka kasus dugaan suap oleh KPK terhadap dirinya. Mengenai status hukum Edi, Kemenkumham menegaskan akan berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan tetap. Dari keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Koordinator Humas Setjen Kemenkumham, Tubagus Erif Faturrahman, mengatakan beliau tidak tahu menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik atau surat perintah penyidikan maupun SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Sudah ada jurnalis Kompas TV yang punya laporan terbarunya, ada Nanda Aprilia di Gedung KPK Jakarta. Nanda, selamat siang. Langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan KPK setelah menetapkan tersangka Wamenkumham Edi Hiarie? Selamat siang Sisko dan juga saudara, terkait pertanyaan selanjutnya apa yang akan dilakukan KPK setelah mengumumkan Wamenkumham Edi Hiarie ini sebagai tersangka. Lebih dulu saya akan menyampaikan bahwa baru beberapa menit yang lalu KPK menggelar preskon ataupun doorstop tadi bersama dengan Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri di lobi Gedung Merah Putih KPK. Salah satu pembahasannya adalah terkait dengan perkembangan atau update dari Wamenkumham Edi Hiarie ini. Tidak ada garis lebar ya, tadi sedikit sekali yang saya kutip terkait dengan penyampaian dari Ali Fikri tadi. Salah satunya adalah membenarkan bahwa saat ini masuk dalam proses penyidikan dan membenarkan apa yang kemarin disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa sudah ada tersangka dalam kasus dugaan suap dan juga gratifikasi ini, yakni Wamenkumham Edi Hiarie. Kemudian juga hingga saat ini KPK meminta waktu dan juga proses yang dimana artinya KPK ini tadi disampaikan oleh Ali Fikri tidak ingin gerasa gerusu untuk mengumumkan atau mengabarkan terkait dengan update-update lainnya, karena kemarin baru saja disampaikan oleh Alexander Marwata terkait dengan adanya tersangka yakni Wamenkumham, dan saat ini memang masih fokus untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dimana kalau kita melihat dari perkembangan dari kasus ini, kemarin disampaikan Wamenkumham sebagai tersangka ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2 minggu yang lalu, artinya ini masih dalam bulan Oktober 2023. Hal ini diumumkan karena pada saat ini bersamaan juga sprindik ini dikeluarkan, yakni disampaikan dalam sprindik tersebut sudah ada 4 tersangka dalam kasus ini, yakni spesifiknya belum dijelaskan secara detail, namun salah satu diantaranya adalah Wamenkumham Edi Hiarie yang dimana ia ini diduga sebagai salah satu yang menerima suap, karena informasinya dari 4 tersangka tersebut 3 merupakan penerima suap dan 1 merupakan pemberi suap. Dan hingga saat ini memang sebenarnya kalau dari pihak KPK, Sisko dan juga saudara, belum ada rilis resmi ataupun pengumuman resmi. Kemarin menyampaikan status Wamenkumham ini sebagai tersangka sifatnya adalah ketika KPK menggelar sebuah preskon untuk penahanan kasus lain, namun awak media ini menanyakan terkait dengan update kasus yang menjerat Wamenkumham. Di situ hanya beberapa hal yang disampaikan oleh Alexander Marwata. Ini artinya memang kita masih menunggu untuk proses selanjutnya. Tentu akan ada proses pemanggilan kepada yang bersangkutan di sini dengan kapasitasnya, karena sudah diumumkan sebagai saksi. Kita akan melihat tentu menjadi saksi, bisa juga sebenarnya Sisko untuk kapasitasnya dipanggil oleh penyidik KPK dengan status atau kapasitasnya ini sebagai saksi untuk tersangka lain, karena tadi sudah dijelaskan ada sebanyak 4 tersangka dalam perkara ini. Kemudian kalau kita melihat ke belakang hingga saat ini sebenarnya yang bersangkutan Wamenkumham Edi Hiarie sudah melalui proses pemeriksaan atau dimintai keterangan atau klarifikasinya. Pada tahap perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Artinya ini dilakukan pada bulan Maret dan juga bulan Juli 2023. Dan tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator Humas Sekjen dari Kemenkumham, Tubagus, yang menjelaskan bahwa hingga saat ini pada masuk
naik statusnya ke tahap penyidikan, memang masih belum ada panggilan undangan yang dilayangkan penyidik KPK kepada yang bersangkutan. Ini artinya hingga saat ini, Sisko dan juga saudara, kita masih terus menunggu update dari perkara ini, kapan KPK, khususnya penyidik KPK akan melayangkan pemanggilan kepada Edi Heriaridz. Kembali ke studio. Ya, setidaknya sudah ada kisi-kisi ataupun juga clue yang disampaikan oleh pihak KPK atau dalam hal ini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kemarin, dan memang masih kita nantikan dan kita tunggu bagaimana update-nya Nanda terkait masa pemanggilan dari Wamenkumham ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Nanda. Dan saudara, naiknya harga kedelai membuat pengusaha tahu tempe di Manado kesusahan. Meski tak menaikkan harga, para pengusaha kini terpaksa membuat ukuran tahu tempe jadi lebih kecil agar tidak merugi. Informasinya usai jeda di Kompas ya. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling.
Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Anda kembali di Kompas Siang, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dalam cerita Nusantara kali ini, saudara. Hari ini sudah ada teman-teman kami dari Biro Kompas TV di Manado, Sulawesi Utara dan juga Denpasar, Bali. Di Manado sudah ada Hana Imbar dan juga Aris Yanipar di Denpasar. Kita akan terlebih dulu ke Manado. Hana, ada cerita apa saja hari ini dari Manado? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Ada dua sorotan utama dalam cerita Nusantara hari ini dari Biro Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, naiknya harga kedelai membuat para pengusaha tahu tempe di Kota Manado kali ini mengalami kesusahan. Meski mereka tak menaikkan harga, namun para pengusaha kini terpaksa membuat potongan tahu tempe menjadi lebih kecil agar tidak mengalami kerugian. Kacang kedelai di Kota Manado pada sebulan terakhir ini mengalami kenaikan. Kedelai yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogramnya, kini dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini memberikan dampak dalam proses pembuatan tahu dan tempe. Para pengusaha tahu tempe mengaku mereka tidak menaikkan harga penjualan produk tahu tempe, namun harus menyesuaikan dengan mengurangi ukuran produk. Diungkapkan pengusaha, mereka juga cukup kesulitan atas kenaikan harga kedelai ini, karena turut mempengaruhi penjualan yang menurun. Tidak hanya itu, ukuran tahu dan tempe yang lebih kecil juga sering mendapatkan keluhan pelanggan. Penghasilan kurang juga. Agak berkurang penghasilan? Iya, dan konsumen juga banyak yang mengeluh. Potongan tambah kecil. Oke. Gitu. Oh, jadi kasihan kan konsumen? Konsumen yang terdampak juga ya? Iya. Oke, harapan untuk ke depan gimana dengan kenaikan harganya? Harapan turun kah atau gimana? Mungkin bisa disuarakan ke pemerintah atau gimana? Ya kalau boleh distabilkan lagi. Pengusaha tahu tempe berharap agar harga kedelai bisa kembali normal, sehingga penjualan mereka bisa kembali meningkat dan tidak lagi menyulitkan masyarakat pembeli tahu tempe. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang warga di Kabupaten Minahasa Utara secara konsisten berinovasi menciptakan ragam kerajinan dan souvenir yang bernilai ekonomis dari produk limbah batok kelapa. Nah, 10 tahun berkarya, Beni ini mampu menghasilkan 70 sampai 80 jenis kerajinan tangan. Ini Leleuri, seorang laki-laki parubaya di Kabupaten Minahasa Utara, berinovasi menjadikan batok dan batang kelapa sebagai kerajinan tangan bernilai ekonomi. Dengan bakat seni dan kreativitas, Beni membuat beragam kerajinan tangan berbahan dasar produk turunan kelapa. Awalnya pembuatan kerajinan di tahun 2013 silam, Beni baru menghasilkan beberapa jenis kerajinan. 10 tahun berselang, Beni mampu menghasilkan antara 70 hingga 80 jenis kerajinan tangan. Beberapa produk yang dihasilkan diantaranya yakni gantungan kunci berbagai model, lampu hias, tatakan gelas dan piring, tempat tisu, hiasan meja, dan ruang tamu berbagai motif yang menonjolkan identitas masyarakat Sulawesi Utara, hingga miniatur rumah adat suku Minahasa. 10 tahun menggeluti usaha kerajinan rumahan yang kini dinamakannya Kelabat Craft ini, Beni melihat prospek yang cerah dari bisnis ini. Penjualan produk kerajinan tangannya menjadi sumber utama penopang ekonomi keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya hingga bangku kuliah. Ya, sudah kurang lebih 10 tahun berjalannya waktu ini, jadi produk yang saya hasilkan yaitu menggunakan bahan baku lokal yaitu kelapa dan turunannya, dan produk-produk yang saya buat yaitu berupa cenderamata atau souvenir ciri khas daerah, tapi juga berupa aksesoris atau untuk kebutuhan rumah tangga, atau bisa juga untuk perkantoran, bisa juga untuk kebutuhan lain. Jadi kurang lebih ada sekitar
70-80 item produk yang saya buat. Produk kerajinan yang dihasilkannya tidak hanya laris dibeli konsumen lokal Sulawesi Utara, namun ada juga pembeli dari Kalimantan Timur, Ambon, DKI Jakarta, bahkan sampai luar negeri. Konsumen negara asing biasanya membeli saat kegiatan pameran ataupun pesanan khusus yang diorder karena kegiatan pemerintah daerah. Melalui kerajinan tangan yang dihasilkannya, Beni bangga bisa turut berkontribusi terhadap sektor pariwisata dengan memperkenalkan budaya Sulawesi Utara kepada masyarakat. Ia demikian Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ya, demikian dua sorotan utama dari Biro Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kembali ke Paskalis di studio. Anda Imbar, terima kasih untuk cerita Anda hari ini. Sekarang kita akan ke Denpasar, Bali. Ada Ari Sianipar di sana. Ari, ada cerita apa saja hari ini? Baik, cerita pertama dari Pulau Dewata hari ini soal teknik membatik dengan ekoprint yang tidak menggunakan pewarna tekstil yang bisa mencemari lingkungan. Batik dengan teknik ekoprint jadi salah satu solusi dalam membuat batik dengan pewarna alami dan ramah lingkungan. Print merupakan salah satu jenis batik yang pewarnaannya menggunakan bahan alami tanpa menggunakan pewarna tekstil. Pewarnaan batik ekoprint ini antara lain hanya menggunakan zat warna daun, akar, atau batang dengan sistem menjiplak. Bahan yang digunakan untuk membuat batik ekoprint yaitu tunjung atau karat, tawas yang dihaluskan, soda kue, kalsium hidroksida, dan cuka makan. Semua bahan dicampur dan dicelupkan ke kain yang ingin dibatik. Butuh proses kurang lebih 10 menit agar bahan bisa lebih sempurna masuk ke kain. Setelah itu tempel dan letakkan daun, akar, atau batang pohon yang akan menjadi motif lalu digulung dan diikat. Terakhir dikukus dan tunggu hingga warna masuk dan mengering. Ari Budiawan, salah satu penggiat ekoprint di Bali, mengatakan adanya batik ekoprint ini merupakan inovasi demi menghindari pewarna tekstil, karena pewarnaan sintetis bisa mencemarkan lingkungan. Karya kain itu masih berproses menggunakan tangan, proses pengerjaannya lama. Satu helai kain akan mendapatkan karya kurang lebih selama 3 minggu. Kemudian setelah itu prosesnya menggunakan pewarna alam, di mana kami saat ini juga fokus kepada seluruh rekan-rekan komunitas kami, fokus untuk yang namanya kembali lagi menggunakan pewarna alam. Supaya apa? Supaya yang namanya sungai kita di kemudian hari itu tidak tercemar. Harga produk ekoprint ini pun bisa dibanderol dari harga Rp150.000 hingga Rp500.000, tergantung kesulitan dan bentuk produknya. Salah satu hotel di kawasan Badung, Bali pun turut memamerkan dan mensosialisasikan batik ramah lingkungan ini. Ari Sianipar, Kompas TV, Denpasar, Bali. Baik, selanjutnya ada cerita soal tari gambuh, drama tari lakon klasik tertua yang ada di Bali yang dipentaskan di pelataran Pemedal Agung Kertagose, Klungkung. Pementasan tari gambuh ini untuk melestarikan kesenian atau kebudayaan gambuh yang kini sudah jarang dipentaskan. Inilah tari lakon klasik tertua dalam khazanah tari Bali. Merupakan bentuk total dari teater yang memiliki unsur seni drama musik, dialog, dan tembang. Dengan menggunakan bahasa Kawi, seni tari gambuh dipentaskan di Klungkung, Bali. Pementasan tari gambuh sebagai bentuk pelestarian seni tari gambuh yang kini sudah jarang dipentaskan. Dengan mengambil tema Buddha Kecapi, penulis cerita bermaksud menghadirkan tarian ini untuk memberikan pandangan bagi masyarakat agar tidak menjadi sombong dan takabur, dan mengenal kembali karya-karya sastra pengobatan Bali atau yang sering disebut sebagai Usade Bali. Gambuh ini adalah satu drama tari yang klasik ya. Boleh dikatakan ibu dari seni tari atau tarian di Bali. Dan ini memang satu tarian yang punya jejak historis yang panjang ya, sejak zaman Isana sampai Singosari, Kediri, bahkan sampai Majapahit dan diteruskan sampai Bali. Umumnya gambuh ini ditarikan di istana, di keraton, dengan berbagai cerita yang terutama cerita yang sering ditarikan adalah Panji. Dengan dipentaskannya tari gambuh diharapkan generasi muda dapat mengenal tari gambuh dan menjaga kelestariannya. Jipayana Putra, Kompas TV, Klungkung, Bali. Baik, demikian
Demikian dua cerita Nusantara pilihan yang berasal dari Pulau Dewata, Bali. Kembali ke studio. Aris Yanipar, terima kasih atas cerita Anda hari ini, dan sebelumnya ada Hana Imbar dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih teman-teman. Sorotan mancanegara akan hadir usai jeda. Perang yang terus berlanjut antara pasukan Israel dan Hamas menyebabkan lebih banyak korban jiwa di jalur Gaza. Sejak pecah pada 7 Oktober, konflik Hamas-Israel telah merenggut lebih dari 12.100 jiwa, baik di pihak Palestina maupun Israel. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wingscare. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Ayah sulit tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Ma, ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Fulas. Ya Fulas. Fulas dari Lapi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wingscare. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve.
Serangan Israel ke kota Gaza tak kunjung usai. Tank-tank Israel terlihat bergerak menuju wilayah perbatasan Gaza. Hingga kini upaya negosiasi gencatan senjata untuk jeda kemanusiaan belum membuahkan hasil. Asap tebal terlihat di sejumlah lokasi di kota Gaza, Kamis pagi waktu setempat. Setelah serangan dan tembakan dari tank-tank Israel di wilayah perbatasan Gaza. Hingga kini, upaya negosiasi gencatan senjata untuk jeda kemanusiaan belum membuahkan hasil. Gencatan senjata mendesak dilakukan untuk memudahkan penyaluran bantuan pangan dan bahan bakar ke wilayah Gaza. Pihak Israel merilis video militer Israel saat menghadapi kelompok Hamas di wilayah perkotaan yang porak-poranda. Pasukan darat Israel terus membombardir kota Gaza yang sebagian besar telah ditinggal warganya mengungsi. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersikukuh melancarkan serangan. Netanyahu menyatakan tidak akan berhenti sampai menang. אנחנו ננצח. אנחנו לא נעצור עד לניצחון. אני עומד בקשר רצוף עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו מאוד מעריכים את תמיכתו, את התמיכה של הממשל האמריקני, את התמיכה של העם האמריקני. Perdana Menteri Palestina, Muhammad Shtayyeh, tidak kuasa menahan tangisnya saat berpidato di sidang kabinet Palestina di kota Ramallah. Shtayyeh menyebut anak-anak Palestina menuliskan nama mereka di tubuh agar bisa dikenali jika meninggal dunia. لكي يتم التعرف على جثامينهم. والدة الأطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول لأطفالها خلوني أشوفكم. Demi kemanusiaan, warga dunia tidak berhenti menyerukan gencatan senjata, mendorong agar warga sipil mendapatkan hak mereka dan menghentikan derita warga Palestina. Tim Liputan, Kompas TV. Serangan Israel ke daerah perbatasan di dekat desa Kiam dan El Hamames di Lebanon Selatan menewaskan seorang perempuan dan 3 anak-anak. Akibat serangan itu, pemerintah Lebanon meminta warga yang tinggal di sekitar wilayah pertempuran untuk mengungsi. Kelompok Hizbullah membalas serangan dengan menembakkan roket dan menyebabkan 1 orang Israel tewas. Pejabat Hizbullah memperingatkan jika Israel membunuh warga sipil Lebanon, maka itu akan membalas dengan menargetkan warga sipil Israel. Bentrokan antara kelompok Hizbullah di Lebanon dan pasukan Israel meletus sejak 8 Oktober, sehari setelah dimulainya perang Israel-Hamas. Informasi dari dalam negeri akan kami hadirkan kembali usai jeda. Kodam Iskandar Muda menyiapkan lebih dari 7.000 prajurit untuk mengamankan jalannya pemilu 2024. Melalui apel gelar pasukan, Kodam Iskandar Muda memastikan kesiapan prajurit beserta peralatan yang digunakan untuk membantu pengamanan pemilu di Aceh. Bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint.
Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Hey, ada madu teja saset, madu teja saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Tiga bakal calon presiden Rabu kemarin diuji paparannya tentang visi ekonomi Indonesia. Anies bicara kesempatan kerja bagi anak muda, lalu Ganjar bicara maritim dan Prabowo bicara pajak dan ketahanan pangan. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia digelar visi misi tiga bakal calon presiden di Jakarta Rabu kemarin. Ketiga bakal calon presiden adu gagasan tentang ekonomi Indonesia pasca 2 periode Joko Widodo. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai perlunya kesempatan kerja bagi anak muda yang bakal menjadi mesin pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah hal termasuk fasilitas kesempatan kerja seperti kartu prakerja perlu dikaji ulang. Perubahan yang jadi slogannya tak cuma mengubah, tapi yang penting adalah mengkaji lagi program tersebut. Prinsipnya adalah semua hal yang baik, yang dirasakan bermanfaat, yang dirasakan oleh masyarakat luas sebagai program yang membantu, itu tentu akan berkelanjutan. Karena itulah memang tugas dari negara. Negara memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik, termasuk program-program itu semua. Jadi kami selalu sampaikan bahwa yang disebut sebagai perubahan itu ada 4 unsur. 1, apa saja hal yang harus ditingkatkan. Nah, kalau yang baik ya kita tingkatkan. Sementara bakal capres Ganjar Pranowo menilai tak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir. Menurut Ganjar, ekonomi maritim belum optimal. Ganjar mencontohkan, di wilayah dengan hasil laut potensial seharusnya tak cuma didukung dengan infrastruktur, tapi juga penyediaan sumber daya manusia. Jika dibiarkan, maka warga lokal berisiko hanya jadi penonton tanpa daya saing. Ya, tapi kan orang bicara udah disiapkan umpama tol laut, tinggal kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga. Di
sana mesti ada infrastrukturnya juga, apakah itu pelabuhan, cold storage gitu ya, sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Banyak tadi yang bertanya, tapi prakteknya kan enggak. Ya kan kita enggak menyiapkan SDM-nya. Kita hanya investasi saja, akhirnya orang datang dari luar dan itu menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Dan Prabowo Subianto, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, menyatakan komitmennya membenahi penerimaan pajak negara. Tak cuma pajak, Prabowo juga menilai Indonesia sebetulnya bisa jadi lumbung pangan dunia. Dengan manajemen yang baik di Departemen Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai, penerimaan kita bisa perbaiki dengan IT, dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8% dari 1.500 miliar dolar peningkatannya cukup signifikan, saudara. Ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita, dan dengan itu kita bisa investasi. Kita akan menjadi tidak hanya swasembada pangan. Saya yakin kita bisa jadi lumbung. Adu gagasan kini yang perlu dipublik karena ketiga bakal capres belum tersosialisasi dengan baik perbedaannya dalam membawa Indonesia pasca pemerintahan Joko Widodo 2024. Sementara masih banyak yang perlu dibenahi oleh bakal capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024-2029. Tim Liputan, Kompas TV. Kodam Iskandar Muda menyiapkan lebih dari 7.000 prajurit untuk mengamankan jalannya pemilu 2024. Melalui apel gelar pasukan, Kodam Iskandar Muda memastikan kesiapan prajurit beserta peralatan yang digunakan untuk membantu pengamanan pemilu di Aceh. 7.863 orang prajurit yang bertugas untuk pengamanan pemilu 2024. Mereka tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh bersama personel kepolisian mengamankan jalannya seluruh tahapan pemilu di Aceh. Jumlah tersebut bisa bertambah tergantung kebutuhan di lapangan pada pemilu nanti. Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Novi Helmi Prasetya memastikan seluruh prajurit yang terlibat pengamanan pemilu nanti dapat bekerja sama dengan sebuah pihak terkait guna memastikan pemilu 2024 nanti berjalan aman, damai, dan demokratis. TNI menurut Pangdam juga akan menjaga netralitasnya di pemilu nanti. Apel gelar pasukan pengamanan pemilu berlangsung secara nasional. Komitmen TNI, khususnya Kodam Iskandar Muda, kita tetap menjaga netralitas TNI, kemudian kita akan berkolaborasi, berintegrasi dalam pengamanan ini dengan Forkopimda dalam tugasnya tentang keamanan dan ketertiban ya masyarakat sesuai dengan undang-undang. Ini terkhusus di pemilu. Pangdam Iskandar Muda memastikan kepada Kasat kesiapan prajurit dan alutsista yang dimiliki Kodam Iskandar Muda yang sewaktu-waktu siap digerakkan dan mampu bereaksi dengan sigap dan cepat sesuai permintaan dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Kompas Siang akan segera kembali dengan informasi polisi mengerahkan lebih dari 2.500 personel kepolisian untuk mengamankan pembukaan Piala Dunia di bawah usia 17 tahun. Sesuai standar FIFA, pengamanan tidak menggunakan senjata api dan gas air mata. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah?
Diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Bring joy to life. Surround yourself with lively experience. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saudara, polisi mengerahkan lebih dari 2.500 personel kepolisian untuk mengamankan pembukaan Piala Dunia di bawah usia 17 tahun. Personel kepolisian terbagi dalam 3 zona pengamanan dan sesuai standar FIFA, pengamanan tidak menggunakan senjata api dan gas air mata. Polri menggelar apel pasukan pengamanan Piala Dunia U17 FIFA Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat siang. Apel pasukan ini untuk memastikan keamanan pembukaan Piala Dunia di bawah usia 17 tahun yang digelar Jumat malam nanti. Dalam pola pengamanan ini sesuai dengan standar FIFA. Pengamanan dibagi dalam 3 zona dan pola pengamanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan FIFA, diantaranya tidak boleh menggunakan gas air mata. Sementara itu, Timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun siap menghadapi laga perdana Piala Dunia U17 melawan Ekuador yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya hari ini. Sebanyak 21 pemain Garuda Muda telah melakukan latihan di lapangan C, Komplek Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai persiapan jelang menghadapi tim kuat Ekuador di laga pertama Grup A. Pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun, Bima Sakti, meminta anak asuhnya bermain lepas tanpa beban saat jumpa Ekuador. Para pemain juga mengaku siap 100% melawan Ekuador.
Untuk lebih lengkapnya kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Kika Madona jelang pembukaan Piala Dunia di bawah 17 tahun di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Kika, sudah beberapa jam lagi menjelang upacara pembukaan dan nanti jam 7 adalah pertandingan perdana Indonesia. Bagaimana persiapannya di Gelora Bung Tomo Surabaya? Ya, Paskalis dan juga saudara, jadi sejumlah persiapan juga sudah mulai dimatangkan, terutama di sekitaran lokasi venue gelaran Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023 nanti, di mana pembukaannya nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 7 malam hari nanti. Ada sejumlah mekanisme yang perlu diperhatikan bagi para penonton yang akan menonton langsung bagaimana jalannya pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada sore dan juga malam hari nanti. Di antaranya yang pertama ini adalah mengenai shuttle. Jadi bagi para penonton yang ingin menonton langsung gelaran pertandingan pada sore dan juga malam hari nanti tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan. Sebagai gantinya pemerintah Kota Surabaya menyiapkan ada 130 shuttle yang terdiri dari bus dan juga mobil feeder, mobil listrik feeder yang kemudian bersiap-siap di sekitaran lokasi titik terminal lokal yang tersebar di pusat Kota Surabaya. Nantinya feeder ini akan membawa para penonton dari terminal menuju ke dalam Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi para penonton ini tidak diturunkan. Dia yang ingin menyaksikan langsung pastikan untuk datang lebih awal 2 sampai dengan 3 jam. Hal ini untuk mengantisipasi adanya antrian, penumpukan antrian dan juga proses body checking di sekitaran Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Selain itu, pastikan juga bahwa handphone sudah terisi daya yang cukup selama berlangsungnya pertandingan. Ini karena untuk rangkaian pertandingan sepak bola yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan ini, pihak FIFA tidak memberlakukan sistem penukaran tiket menuju ke gelang. Jadi handphone akan menjadi atau barcode dari handphone ini akan menjadi satu-satunya tiket yang akan membawa para penonton untuk masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, salah satu venue yang ada di Kota Surabaya. Jadi satu barcode berlaku untuk 1 kali scan. Sementara itu, saudara, untuk persiapan lain yang juga saat ini dilakukan, ini adalah nantinya untuk sistem pengamanan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini akan difokuskan ke dalam 2 hal. Yang pertama ini adalah untuk mengantisipasi adanya aksi yang memicu emosi pada saat pertandingan berlangsung. Lalu juga hal itu meliputi pelemparan, penyerangan terhadap wasit, pemain dan juga tim ofisial. Pihak kepolisian dan juga aparat yang juga kemudian berjaga juga mengantisipasi adanya supporter yang membawa spanduk yang berisikan muatan politik yang juga kemudian dukungan terhadap salah satu negara yang saat ini sedang berkonflik. Kita tahu hal ini adalah Israel dan juga Palestina. Jadi untuk Anda yang akan menyaksikan langsung pertandingan sepak bola di Gelora Bung Tomo Surabaya, pastikan untuk tidak membawa barang-barang seperti spanduk yang saya sebutkan tadi dan juga mematuhi sejumlah aturan yang juga kemudian sudah disampaikan oleh FIFA, seperti misalnya datang 2-3 jam lebih awal. Gelaran pertandingan ini akan berlangsung pada pukul 4 sore nanti dan pada pukul 7 malam nanti untuk pembukaan dari Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023. Sekali lagi akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan nanti akan dilanjutkan dengan pertandingan Indonesia melawan Ekuador. Tentunya kita berharap untuk pertandingan nanti bisa membawa kemenangan bagi Indonesia, menambah poin untuk kemudian bisa masuk ke dalam fase grup berikutnya. Demikian, Paskalis. Dukungan masyarakat tentu dibutuhkan, terutama untuk kelancaran sepanjang Piala Dunia U17 di Indonesia. Terima kasih Kika Madona melaporkan dari Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023 digelar di 4 stadion berbeda. Saudara, pada pertandingan pertama, Indonesia malam nanti akan berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Nah, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia akan berada di grup A. Ini adalah negara-negara lain yang berada di grup tersebut. Ada Ekuador yang jadi lawan Indonesia nanti malam, lalu ada Panama dan juga Maroko. Semuanya nanti akan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selanjutnya kita ke venue kedua, ini Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Nah, di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah akan ada grup B yang bertanding di Piala Dunia U17. Mereka adalah negara Spanyol, Kanada, Uzbekistan, dan juga Mali. Spanyol, Kanada, Uzbekistan
dan Mali adalah peserta grup B dan nantinya sepanjang penyisihan grup ini akan berlaga di Stadion Manahan Solo. Kita bergeser ke stadion ketiga yang ada di Jakarta, yaitu di Jakarta International Stadium. Ini nantinya akan ada 2 grup saudara yang bertanding, yaitu grup C dan juga grup E. Nah, grup C terlebih dulu kita akan lihat. Ini adalah negara-negara yang mengisi grup C, ada Brasil, Iran, Inggris dan juga Kaledonia Baru. Sementara grup E berisi Perancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan juga Burkina Faso. Kedua grup ini akan bertanding di Jakarta. Dan terakhir, babak penyisihan grup D dan juga grup F akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Yang akan bertanding di stadion ini adalah grup D dan juga grup F. Kalau di grup D ini berisi Jepang, lalu ada Polandia, Argentina dan juga Senegal. Sementara grup F akan ada Meksiko, Jerman, Venezuela dan juga Selandia Baru. Yang kedua grup ini penyisihannya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Bagi Anda saudara yang ingin menonton pertandingan mungkin tadi di Surabaya, Solo, Bandung ataupun di Jakarta, tiketnya bisa didapat secara daring, Anda tinggal mengaksesnya dan harganya sangat beragam. Ini dibanderol antara Rp75.000 sampai yang paling mahal adalah Rp250.000 per pertandingan. Ini adalah serba-serbi dari Piala Dunia U17 yang nanti malam Indonesia akan perdana bertanding melawan Ekuador. Kita berharap tentunya di penyisihan grup pertama pada hari ini Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Ekuador. Kita tinggalkan soal Piala Dunia U17, saudara. Nanti kita akan kembali dengan informasi para pengguna jalan yang melewati Jalan Bundaran HI menuju Sudirman, Jakarta Pusat berhenti sejenak untuk mengheningkan cipta. Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan hari ini. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL. Baru, bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Memperingati Hari Pahlawan, polisi lalu lintas mengajak pengguna jalan yang melintas di bundaran HI sejenak dan menghentikan cipta. Seluruh pengendara yang tengah melintas di Bundaran Hotel Indonesia diajak berhenti sejenak pada pukul 8 pagi tadi. Polisi mengajak pengendara untuk mengheningkan cipta sejenak, mendoakan pahlawan yang telah gugur pada Hari Pahlawan 10 November. Aksi mengeningkan cipta ini berlangsung sekitar 5 menit, kemudian pengendara diizinkan kembali beraktivitas seperti biasa. Di Manado, Sulawesi Utara, memperingati Hari Pahlawan tahun ini, pemerintah daerah bersama Forkopimda Sulawesi Utara menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kairagi. Pemprov Sulut mengajak warga, khususnya generasi muda, untuk jadi pahlawan-pahlawan masa kini yang terus berkarya, berinovasi di tengah persaingan saat ini. Jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal sudah bersiap di Manado. Yana, apa saja rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Manado hari ini? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Kami informasikan bahwa rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Manado, Sulawesi Utara berlangsung dengan sejumlah kegiatan. Rangkaian yang kami pantau sejak tadi pagi bahwa ada sejumlah instansi pemerintah yang melakukan kegiatan upacara bendera seperti yang kami pantau tadi pagi pelaksananya di Mapolda Sulawesi Utara, di Mako Kodam 13 Merdeka, dan juga yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pelaksanaan upacara bendera yang dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Kairagi, Kota Manado, di mana di dalam upacara tersebut dirangkaikan juga dengan pelaksanaan upacara ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Dan gelaran upacara memperingati Hari Pahlawan ini sendiri dimaknai sebagai upaya untuk merefleksikan semua perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului dalam pelaksanaan dalam kemerdekaan dan perjuangan untuk Indonesia. Dan tadi dari pantauan kami bahwa inspektur upacara yang menjadi inspektur upacara dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Pak Steve Keppel, yang menyampaikan ajakan kepada seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara untuk bersama-sama menjadi masyarakat yang bisa mengisi makna Hari Pahlawan ini di tengah tantangan bangsa hari ini. Dan kami juga informasikan bahwa pada siang hari ini ada rangkaian Hari Pahlawan yang digelar oleh Polda Sulawesi Utara yang melibatkan ratusan generasi muda dari unsur mahasiswa dan juga para siswa-siswa yang berkumpul bersama-sama untuk mengikuti seminar dan dialog bersama dalam merangkaikan pemilihan dalam rangka pemilu damai. Dan kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan pesan untuk menangkal hoax, menangkal ekstremisme, dan juga menangkal politik identitas. Yana Mika Singal, terima kasih laporan Anda langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Kompas Siang masih punya informasi usai jeda, saudara. Di sela kegiatan KPK di Aceh, Ketua KPK Firly Bahuri menggelar tumpengan dan makan bersama di lapangan bulu tangkis.
ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Di sela kegiatan KPK di Aceh, Ketua KPK Firly Bahuri juga disambut dengan acara tumpengan di lapangan bulu tangkis Pasajaya, Banda Aceh. 8 November 2023 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-60 Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam kesempatan itu, Firly menggelar tumpengan dan makan bersama di lapangan bulu tangkis Pasajaya, Banda Aceh. Kegiatan Firly di Aceh disebut untuk menghadiri rangkaian agenda KPK dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri juga tampak hadir dalam acara makan durian dan ngopi bersama jaringan media siber Indonesia Aceh. Saat dikonfirmasi tentang kegiatannya, Firly memastikan ia sedang menjalankan tugas selaku Ketua KPK. Pertemuan itu disebut sebagai bentuk silaturahmi biasa. Ketua KPK Firly Bahuri sedianya diperiksa Polda Metro Jaya pada 7 November 2023 lalu. Namun Firly tak datang dengan alasan menghadiri rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Siang, dan kami ingatkan pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Siang, pada hari ini saya Francisco Don Asiano. Dan saya Pascal Siswari undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Gelorakan euforia gelaran internasional talenta muda di Indonesia. Kejar informasi terkini dari dalam dan luar arena. Jadilah saksi lahirnya para bintang penguasa lapangan hijau masa depan. Tangkap semuanya dalam Sapa Bintang Muda. Mulai 10 November, Senin sampai Jumat, pukul 2 siang. Live di Kompas TV. Selamat siang saudara, senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV di Sapa Indonesia siang hari ini. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan saya, Ihsan Sitorus, akan menemani Anda dengan sejumlah informasi, dan 3 informasi utama kami diantaranya adalah kabar miris dari Sukabumi, Jawa Barat saudara. Satreskrim Polres Sukabumi menangkap seorang pria yang memperkosa 2 anak kandungnya. Salah satu korban bahkan hamil dan telah melahirkan. Berikutnya adalah kabar seorang warga di Kabupaten Kampar Riau yang tak kunjung bayar utang sebesar Rp150.000 hingga menjadi korban penganiayaan. Aksi pelaku yang berupaya membacok korban pun terekam kamera pemantau atau CCTV. Berikutnya adalah informasi kuliner seperti biasa di Sapa Indonesia Siang. Jika Anda penggemar kue tiaw seperti saya, mungkin Anda bisa mencoba olahan kue tiaw yang satu ini, yaitu kue tiaw seafood yang rasanya lezat dan gurih. Lokasinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Dan seperti apa kira-kira kelezatannya, kami akan sajikan untuk Anda liputannya. Selengkapnya di Sapa Indonesia Siang. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi menangkap seorang pria yang memperkosa 2 anak kandungnya. Salah satu korban bahkan hamil dan telah melahirkan. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat tega memperkosa 2 anak kandungnya. Pelaku memperkosa kedua korban sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar hingga kini berusia 17 dan 19 tahun. Agar tidak mengadu, pelaku selalu mengancam dan tidak segan-segan menganiaya kedua korban. Pelaku melakukan perbuatan bejatnya selama bertahun-tahun tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk istrinya. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban hamil dan melahirkan. Dalam keadaan takut, korban akhirnya melaporkan sang ayah ke polisi. Sehari-hari, pelaku adalah tenaga pengajar di sebuah madrasah diniyah di Kabupaten Sukabumi. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan tersangka kepada 2 ABH yang merupakan anak kandung dari tersangka, yaitu sejak kelas 4 dan kelas 5 SD sampai dengan ABH atau korban ini berusia 17 dan 19 tahun.
Jadi sudah berkali-kali sepanjang tahun. Dan salah satu korban yang merupakan anak kandung korban tersangka ini bahkan hamil serta melahirkan seorang anak. Dari kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban serta sejumlah alat yang digunakan pelaku untuk mengancam dan menganiaya kedua anak yang semestinya ia lindungi. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Diduga mencabuli dua anak tirinya, seorang nelayan di Padang, Sumatera Barat diringkus polisi. Pelaku diketahui telah melakukan aksi bejatnya sejak 4 tahun lalu. Polisi menangkap seorang pria yang diduga melakukan pencabulan terhadap dua anak tirinya di Padang, Sumatera Barat. Tanpa perlawanan, pelaku yang sehari-harinya adalah nelayan ini dibawa polisi ke Mako Polresta Padang. Kasus terungkap saat kedua korban yang masih di bawah umur menceritakan ke ibu kandung korban. Dari hasil pemeriksaannya, pelaku sudah sering melakukan aksi bejatnya mulai tahun 2019 lalu. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku mengancam kedua korban berhenti dari sekolah dan juga akan menceraikan ibu kandung korban. Dan sudah kita amankan yang menurut informasi yang kita dapatkan, pelaku ini adalah merupakan ayah tiri dari korban. Kita sudah melakukan penangkapan dan kita melakukan penyelidikan. Pemeriksaan lebih lanjut, Ibu. Pemeriksaan lebih lanjut, sama seperti tadi, kita periksa dulu saksi-saksi, kemudian nanti akan kita gelar, kemudian baru nanti kita tingkatkan ke proses penyidikan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat sejumlah pasal, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, sakit hati karena ditinggal nikah, seorang pria tega membacok mantan kekasihnya di Demak, Jawa Tengah. Pelaku yang bersembunyi berhasil ditangkap polisi. Petugas Polres Demak menangkap MA, pria berusia 45 tahun di tempat persembunyiannya di rumah kerabatnya di Dukuh Bugangan, Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dari penangkapan pelaku, petugas menyita senjata tajam jenis kapak yang disimpan di dalam jok motor. Dari keterangan polisi, motif pembacokan yang dilakukan oleh pelaku gegara sakit hati ditinggal nikah kekasihnya dengan pria lain. Selain itu, di hadapan polisi, pelaku juga menyebut korban telah membawa uangnya sebesar 200 juta rupiah untuk modal membuat usaha roti. Ternyata motif dari pelaku dalam hal ini sakit hati karena pernah menjalin hubungan asmara sekitar tahun 2018 pertengahan sampai tahun 2019. Karena pelaku mendapatkan musibah harus mempertanggungjawabkan atau melakukan pidana terkait dengan penggelapan, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan di lembaga Gedung Pane selama 2,5 tahun. Setelah keluar, ternyata mendengar bahwa si korban telah menikah dengan orang lain. Adapun barang bukti yang disita diantaranya 1 buah kapak, 1 tas korban, dan 2 unit sepeda motor. Korban kini menjalani perawatan dengan kondisi luka di dahi, dada, jari sampai paha. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang penganiayaan yang direncanakan dengan hukuman 7 tahun penjara. Susmintarta, Kompas TV, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tak kunjung bayar utang Rp150.000, seorang warga di Kabupaten Kampar Riau menjadi korban penganiayaan. Aksi pelaku yang berupaya membacok korban terekam kamera pemantau atau CCTV. Dari rekaman CCTV, seorang pria melakukan penganiayaan terhadap temannya di Kabupaten Kampar Riau. Dari rekaman itu, tampak pelaku mendatangi korban di salah satu tempat penampungan jual beli sawit dengan niat ingin menagih utang kepada korban. Saat ditagih, korban tidak mau membayar dan hanya berjanji akan membayar utang jika uangnya sudah ada. Tidak puas dengan jawaban korban, pelaku kemudian menyerang korban menggunakan senjata tajam berupa parang. Akibatnya, korban mengalami luka bacok di perut dan punggung. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau.
Kurang dari 24 jam, tim One Piece Polsek Perhentian Raja menangkap pelaku berinisial HL saat bersembunyi di tepi sungai. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menganiaya korban lantaran sakit hati karena korban tidak kunjung membayar utang sebesar Rp150.000. Ada terjadinya pembacokan di Desa Kampung Pinang, Kecamatan Beteraya. Kemudian saya beserta unit Ruskin melaksanakan cek TKP dan melakukan penyelidikan dan menjumpai korban telah dibawa ke rumah sakit Blitar. Karena peralatan medis kurang lengkap, kami larikan ke rumah sakit Bayangkara untuk penanganan lebih intensif. Setelah itu kami akan menyediakan kembali ke Desa Kampung Pinang dan pukul 11.30 kami dapat menangkap pelaku, dan pelaku saat ini kami amankan di Polsek guna proses lebih lanjut. Senjata tajam telah disita sebagai barang bukti, sementara atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV Kampar, Riau. Saudara, harga cabai di sejumlah kota semakin pedas karena harga masih merangkak naik. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Siap bakso ya? Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari Herbal Pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Ayah sulit tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Mah, ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Fulas. Ya Fulas. Fulas dari Lapi. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja saset, madu teja saset, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal.
Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TC hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, antrean panjang terlihat di sejumlah SPBU di Samarinda, Kalimantan Timur, hingga memicu kemacetan lalu lintas. Antrean diduga disebabkan sulitnya mendapatkan BBM jenis Pertalite yang lebih cepat habis karena menjamurnya pedagang eceran. Antrean kendaraan yang hendak membeli BBM terjadi di sebuah SPBU di Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda, Kalimantan Timur. Antrean yang didominasi kendaraan roda 4 itu hendak membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite. Menurut warga, antrean di SPBU menjadi pemandangan rutin dalam sepekan terakhir. Demi mendapatkan BBM, warga harus mengantre hingga 1 jam, bahkan tidak jarang warga harus pulang tanpa mendapatkan BBM. Panjangnya antrean untuk membeli Pertalite memunculkan berbagai dugaan. Salah satunya adalah menjamurnya penjual bensin eceran yang membuat ketersediaan Pertalite di SPBU lebih cepat habis. Kalau ngantri itu kira-kira makan waktu berapa lama, Pak? Berapa? Setengah jam? Sampai sejam. Pak pernah nggak nemuin kejadian sudah ngantri panjang, tahu sampai depan SPBU habis? Sering. Nah kalau sudah begitu, kayak apa bapaknya? Cari lain lagi, keliling lagi. Pemilik SPBU tidak tahu penyebab antrean. Menurutnya, tidak ada gangguan pasokan BBM semua jenis ke SPBU-nya. Pasokan Pertalite di SPBU ini mencapai 16 ton per hari, sedangkan jenis Pertamax dipasok sesuai permintaan. Kalau dengan 16 ton kira-kira berapa kendaraan roda 4, Pak? Ratusan, Pak, banyak. Ratusan banyak ya? Termasuk R2? Ya, banyak. Artinya harusnya terpenuhi semua ya? Antrian ini seperti apa kalau pendapat Bapak? Cukup panjang ya antriannya ya. Cuman kalau dari ketersediaan barangnya sih, produknya sih aman seharusnya. Harusnya aman ya? Oke, makasih. Antrean kendaraan hingga keluar SPBU berimbas pada kelancaran lalu lintas. Babin Kamtibmas pun harus turun untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan antrean berjalan tertib. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu harga cabai di sejumlah kota semakin pedas. Mahalnya harga cabai tidak hanya dikeluhkan oleh konsumen, namun juga pedagang yang sulit mencari keuntungan. Sudah hampir sebulan, harga berbagai jenis cabai di pasar pagi di kota Tegal, Jawa Tengah tak kunjung turun. Seluruh jenis cabai mengalami kenaikan 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Cabai rawit merah saat ini dijual Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Begitu juga cabai keriting yang saat ini dijual Rp80.000 per kilogram, naik 2 kali lipat dari harga normalnya, yaitu Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, pembeli lebih banyak memilih cabai yang sudah disortir oleh pedagang dengan harga jauh lebih murah. Laris artinya laris ya? Banyak yang mau yang ini, yang sortiran. Tapi nyortirnya ini cabai-cabai yang bagus. Meskipun ini sortiran, tapi kan barangnya nggak basi. Harganya berapa, Bu? Harganya paling 30 sampai 35. Separuh harga dari ini. Sama halnya dengan harga cabai di pasar tradisional Pabayeng-Bayeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak 3 hari lalu mulai merangkak naik. Harga cabai merah dari Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Pedagang di pasar ini mengatakan naiknya harga cabai karena pasokan kurang akibat gagal panen.
Kira-kira apa penyebabnya itu? Ya mungkin cuaca apa dari kepanasan tuh, cuaca kemarau panjang. Ya. Banyak gagal panen. Banyak yang gagal panen. Betul. Ya. Bagaimana dengan penjualan itu? Ya penjualan biasa saja. Menurun atau naik? Ya agak menurun juga. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional Karisa, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat ini harga cabai rawit merah tembus Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai dibanderol seharga Rp50.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga cabai sudah berlangsung selama sepekan ini. Selain harga cabai yang naik, harga tomat juga mengalami kenaikan harga yang sangat drastis. Dari harga Rp50.000 kini menjadi Rp100.000. Meski sering dikeluhkan pembeli, para pedagang tidak bisa berbuat apa-apa selain menyesuaikan dengan harga jual agar tidak rugi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Sebagai bentuk peringatan Hari Pahlawan, warga yang berkendara mengheningkan cipta serentak di Jalan Raya Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sementara di Manado, Sulawesi Utara, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda menggelar upacara, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kairagi. Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2023. Selama 1 menit arus lalu lintas di ruas Jalan Kota Sorong, Papua Barat Daya dihentikan sementara oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Sorong Kota untuk mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan. Momen ini juga merupakan wujud penghargaan dari generasi muda sekaligus mewarisi semangat pahlawan untuk membangun negara ke depannya. Arus lalu lintas kembali normal setelah mengheningkan cipta usai dilakukan. Hanya 1 peleton ASN untuk bisa mempercepat langkahnya menuju Taman Makam Pahlawan pelaksanaan ziarah. Itu adalah sebagai momen untuk kita sejenak menundukkan kepala sejenak untuk mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini. Inilah wujud penghargaan kita sebagai generasi muda untuk mengingat kembali dan mewarisi semangat mereka untuk kita membangun negara ini ke depan. Sementara di Manado, Sulawesi Utara, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kairagi. Pelaksanaan upacara ziarah juga ditandai dengan peletakan karangan bunga oleh Sekretaris Provinsi. Selesai pelaksanaan upacara, peserta upacara langsung menuju ke Taman Makam Pahlawan untuk melakukan tabur bunga bersama. Di Hari Pahlawan ini sejumlah harapan disampaikan khususnya untuk generasi muda agar bisa menjadi pahlawan-pahlawan masa kini yang terus berkarya, berinovasi di tengah persaingan saat ini. Bila pahlawan-pahlawan masa kini tidak hanya sebagai bahasa, tidak hanya sebagai sekedar mengkopi apa yang terjadi, tapi menciptakan kreasi-kreasi baru dalam rangka kemajuan bangsa. Semoga adik-adik kita yang masih muda-muda mengembangkan semangat nasionalisme, rasa kebangsaan yang luar biasa, patriotisme kita juga tinggi. Tetap semangat, apalagi kita untuk menyosong Indonesia Emas. 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan Nasional. Peristiwa 10 November secara singkat merupakan momen penting dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Peristiwa 10 November 1945 adalah puncak Pertempuran Surabaya yang kini diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Tim Liputan Kompas TV. Nah, bagi Anda yang belum makan siang, usai jeda kami akan hadirkan referensi menu makan siang Anda, yakni kue tiaw seafood. Tapi nanti ya, tetaplah bersama kami. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri.
Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Siap bakso ya? Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Ayah sulit tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Mah, ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Fulas. Ya Fulas. Fulas dari Lapi. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Siang. Saudara, jika Anda penggemar kue tiaw, mungkin Anda bisa mencoba olahan kue tiaw yang satu ini, yaitu kue tiaw seafood yang rasanya lezat dan gurih. Lokasinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Nah, kira-kira seperti apa nikmatnya? Berikut liputannya. Saya enak banget, satunya juga banyak, terus bumbunya juga terasa. Suka sih yang seafood ya, soalnya banyak toppingnya. Terus juga rasanya juga enak. Menurut pengelola, menu kue tiaw seafood menjadi primadona di kafenya. Selain lezat, harganya juga terjangkau. Tadi kita dari Asian Fusion itu kue tiaw seafood. Ya, kue tiaw seafood itu memang bestseller dari The Home Cafe. Jadi rata-rata pelanggan kami itu kembali untuk pemesan kue tiaw seafood yang dicari memang itu.
yang seafood. Kalau yang seafood itu cenderungnya lebih gurih dan dia lebih terasa aroma seafoodnya dari cumi, udang sama bakso udang. Dan kue tiaw es mungkin enak jadi penutup mulutnya. Nah, biasanya es memiliki rasa manis, tapi beda halnya dengan es yang dijual di Kuningan, Jawa Barat. Es yang dijual di kedai ini selain memiliki rasa manis, namun menyisakan sensasi di rasa pedas akhirnya. Rasanya yang unik serta harganya yang terjangkau membuat warga penasaran ingin mencoba. Inilah kedai es pedas yang berlokasi di Jalan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kedai mungil ini berhasil menyita perhatian warga karena papan es pedas yang terpajang tepat di sisi jalan. Sekilas, cara pembuatan es ini tidak berbeda dengan es lain. Serbuk es dengan varian tertentu sudah dibungkus dalam saset. Penjual membuka dan mengaduknya dengan mixer agar tercampur rata. Setelah itu, penjual akan memberikan es batu serta susu putih sebagai cairan campuran es ini. Sensasi pedas yang ditawarkan sudah berada di dalam saset sehingga tidak bisa diketahui pembeli. Sensasi pedas es ini akan jelas dirasakan saat melintas tenggorokan, terlebih saat level pedas itu hingga paling tertinggi di angka 5 atau 6. Ya, keren banget, unik ya rasanya. Jadi begitu kita sedot itu ada rasa sensasi pedas di tenggorokan. Meskipun awalnya nggak terasa pedas, tapi begitu kita telan itu ada rasa pedas di tenggorokan itu. Tapi meskipun pedas tapi nggak bikin kita kepanasan atau seperti apa, kita malah kayak seger gitu. Meskipun di tengah hari seperti begini tapi seger, enak banget. Vera Ferawati, pemilik kedai es pedas, menyebut es pedas merupakan terobosan atau inovasi baru. Ia berusaha menawarkan rasa baru untuk jenis-jenis minuman kekinian. Es pedas yang diberikan bukanlah berasal dari cabai, lada, atau jahe, melainkan formula khusus yang ia temukan. Pedasnya itu bukan dari cabai, bukan dari lada, ataupun dari jahe, bukan. Ini ada formulasi khusus dari pedasnya. Keunikan es pedas ini berhasil membuat warga yang melintas penasaran. Bagi pembeli yang suka pedas, mereka akan kembali lagi karena bisa memilih level pedas yang sesuai dengan pembeli. Udah buka 1 bulan dan alhamdulillah responnya bagus. Banyak orang yang penasaran, kenapa es kok pedas? Ada es pedas, rasanya pedas. Sementara kan banyak orang yang es itu dingin, manis gitu ya. Ini juga sama, manis, tapi di akhir ada pedas-pedasnya. Penjual es pedas ini mengaku dapat menjual sekitar 50 cup es pedas dengan berbagai level dan varian rasa setiap harinya. Pasalnya, keunikan dan harga yang terjangkau membuat warga tak segan untuk mencoba. Terlebih dengan harganya yang relatif terjangkau, yakni Rp8.000 per porsinya. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Dari Kuningan kami ajak Anda jalan-jalan ke Jogja untuk melihat sebuah tempat wisata di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta yang menawarkan aktivitas seru untuk menikmati alam pedesaan. Para pengunjung diajak memanjat pohon kelapa dan merasakan permainan tradisional menggunakan pelepah pohon kelapa yang telah kering. Memanjat pohon kelapa setinggi 7 meter menawarkan sensasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Segajih Live-In and Education di Desa Wisata Hargotirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Di atas pohon kelapa, wisatawan diajak mengambil atau menderes nira, bahan baku gula semut yang adalah produk unggulan warga di desa ini. Bagi yang tidak pandai memanjat, pengelola tempat wisata menyediakan tangga dari bambu untuk memudahkan mencapai puncak pohon. Disediakan juga tali pengaman sebagai pencegahan risiko kecelakaan. Selama di atas pohon, pengunjung mendapat pendampingan dari warga setempat yang sehari-hari bekerja sebagai penderes nira. Penderes juga berperan sebagai mentor yang menjelaskan tata cara menyadap nira sesuai teknik yang telah dilakukan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Agar makin merasakan suasana pedesaan, pengunjung diajak bergembira dengan permainan tradisional ngelarak-belarak. Semacam karapan menggunakan pelepah pohon kelapa yang telah kering.
Ngelarak-belarak membutuhkan 12 pemain yang dibagi menjadi 2 tim, ditambah 1 wasit, 1 asisten wasit, dan 1 pencatat nilai. Alat wajib permainan ini adalah belarak, alat penderes, dan keranjang kelapa. Tim yang menang adalah yang mampu mengumpulkan bumbung paling banyak. Kesulitannya mungkin karena narik beban ini ya, sama sambil bawa pelepah pisang ya, kelapa ya, daun kelapa ini, terus capek ya. Iya, lumayan capek sih, mas, seru sih karena ini pengalaman pertama buat mainan ini. Experience yang kita jual adalah seperti menaiki pohon kelapa, menderes tadi kan suatu hal yang di tempat lain belum ada. Tetapi bagaimana orang tidak hanya tahu bahwa tiba-tiba tahu gula merah, tapi prosesnya mengambil gula merah, mengambil nira seperti apa itu dia paham seperti itu. Edukasinya di situ sebetulnya. Desa Wisata Hargotirto juga menyediakan aktivitas membatik kontemporer, melukis, menari tradisional, serta aneka kuliner yang khas. Segaji Live-In and Education berdiri sejak 2017 silam dan menjadi destinasi unggulan Kulon Progo yang telah mendapat penghargaan sebagai desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Saudara, usai jeda kita akan melihat Japan Mobility Show yang kembali digelar setelah sempat tak ada selama